Pemirsa, pemerintah terus menambah tempat isolasi COVID-19 untuk pasien tanpa gejala maupun dengan gejala ringan. Lokasi tersebut tidak hanya di rumah sakit rujukan dan darurat saja, melainkan juga di Balai Pelatihan Kesehatan dan Hotel Bintang 2 dan 3. Menurut Presiden Jokowi, kapasitas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran masih bisa menampung 2.581 pasien lagi. Ada juga di Balai Pelatihan Kesehatan di Ciloto yang bisa menampung hingga 653 orang. Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan Hotel Bintang 1 dan 2 untuk menjadi fasilitas karantina atau isolasi. Presiden juga mengatakan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000 kamar. Hingga kini jumlah tempat tidur untuk pasien tanpa gejala yang tersedia mencapai 11.097 orang. Sementara data pasien isolasi mandiri di DKI mencapai 7.791 orang. Ya, pemirsa, pemerintah menyatakan pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak menunjukkan gejala tidak boleh melakukan isolasi mandiri, melainkan harus melakukan isolasi di fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Nah, ini kita masih membahas terkait dengan hal ini, masih bersama dengan Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, dan juga Pak Akmal Taher, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Saya kembali ke Pak Akmal. Pak Akmal, tadi ya, terkait dengan sekarang sudah ada tempat-tempatnya, tadi dijabarkan bahkan di DKI Jakarta kurang lebih tersedia ada 11.079 kamar, namun diperkirakan ada 7.000-an pasien yang terkena atau OTG, jadi sisanya 3.000-an. Nah, tapi ini balik lagi, bagaimana dengan pengawasannya? Pengawasan yang akan diberikan seperti apa? Kira-kira juga bagaimana dengan kesiapan, tidak hanya infrastrukturnya saja, tidak hanya dengan tempatnya saja, tetapi dengan kesiapan para teman-teman medisnya juga. Jadi kalau untuk yang OTG ini sebenarnya perawatannya itu nggak sama dengan pasien yang sedang berat apalagi gitu ya. Justru bagusnya itu dengan seperti di Wisma Atlet itu kan dia pakai tower-tower. Itu terpisah towernya. Dengan demikian kita penggunaan perawat ataupun dokter yang mengawasi itu bisa nggak terlalu banyak karena memang mereka tidak membutuhkan sebenarnya perawatan khusus. Yang penting adalah mereka menjaga dirinya, kemudian kalau ada keluhan cepat bisa mendatangi klinik ataupun apa yang disediakan di dekat situ gitu ya. Nah, kalau ditaruh yang OTG yang ditaruh di rumah sakit yang di bangsal yang bersama-sama dengan yang pasien sedang berat itu pemakaian perawat ataupun dokter itu jadi mubazir karena sebenarnya dia masuk ke dalam sistem rumah sakit, sistem pelayanan di satu bagian rumah sakit itu terpaksa mengikuti sistem yang ada di sana itu padahal dia tidak memerlukan perawatan dokter yang seketat itu gitu. Jadi sebenarnya sih dari segi kualitas pelayanannya sih sampai sekarang kelihatannya nggak ada masalah karena yang dia diawasin, kemudian setiap saat mau ketemu dokter dia bisa. Kemudian bahkan tiap hari itu mereka sekarang dikasih kayak aplikasi untuk mengisi sendiri gitu apa yang dirasakan, dan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, tinggal dilihat aja di komputer nih masing-masing orang ada nggak yang keluhannya seperti itu. Jadi banyak inovasi-inovasi yang membuat memang kita bisa merawat cukup banyak orang tapi dengan keamanan yang cukup baik gitu loh, dengan cara seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau di tempat yang terpisah, yang penting adalah dia dirawat di tempat yang aman, yang bagus, dan dia tidak keluar-keluar. Seperti dokter Diki bilang tadi, jangan sampai mereka jalan-jalan, itu kan bukan isolasi namanya. Tapi dengan hal yang sama tetap bisa setiap saat bisa kalau ada keluhan dia cepat didatangi oleh dokter sehingga semuanya berlangsung dengan baik itu isolasinya dan maupun pemantauan terhadap dia. Oke, nah ini dia, kalau tadi kan dikatakan dengan pemantauan juga banyak sekali kayak ada yang merasakan bahwa ini bagaimana memantau pasien-pasien ini yang betul-betul memang
harusnya dia berada di tempat isolasi, tetapi kenyataannya dia masih berada di rumah. Nah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan juga Pak Tahir? Haruskah ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait? Sebenarnya kan pada prakteknya yang ada sudah berjalan ini, sebenarnya kan semua pelaporan yang positif, semua laboratorium maupun rumah sakit yang memeriksa pasien positif, itu kan dilaporkan bukan cuma ke Badan Litbang, tapi juga ke Dinas Kesehatan nanti akan dapat. Sebenarnya Dinas Kesehatan tahu persis sebenarnya orang-orang itu seperti ada di mana. Nah itu yang melalui Puskesmas, kita harapkan tadinya itu akan bisa berjalan sistem pemantauan seperti itu. Nah tapi pada prakteknya mestinya juga yang mengadakan pemantauan itu teman-teman kita di Puskesmas. Nah ini yang barangkali belum berjalan dengan baik, dan barangkali dengan adanya fasilitas yang bisa memungkinkan lebih mudah, lebih terjamin orang itu dibawa, seperti Dokter Diki bilang, Pak Diki bilang itu kan seperti itu kejadiannya. Di rumah itu diisolasi itu kan sebenarnya mestinya dipastikan dulu bahwa memang orang itu bisa bisa isolasi mandiri. Artinya apa? Secara fisik tadi, kalau rumahnya kecil dan orangnya banyak itu hampir nggak mungkin. Kedua, kalau ada yang satu yang diisolasi, yang lain itu kan mesti membantu orang diisolasi. Kalau dia misalnya tingkat pendidikannya nggak memenuhi, atau memang isinya cuma orang yang lain adalah orang tua yang tidak bisa juga membantu orang yang sakit, ya artinya kan nggak bisa dijalankan gitu. Jadi saya kira memang kuncinya seperti itu. Tapi dengan dijadikan satu, jadi lebih mudah, ya kan? Ada yang mengawasin dan terjamin dia nggak akan kemana-mana atau tidak didatangi orang dari mana-mana. Soalnya isolasi itu bukan berarti dia keluar, bisa juga orang yang berkunjung. Ya betul. Nah, oke, saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, nah ini dia. Bagaimana kalau kita lihat berarti harus ada pergerakan yang juga cepat, karena atau penyembuhan yang cepat, karena tadi ya di Jakarta saja sejauh ini sudah ada 11 ribuan kamar, tetapi nampaknya pasiennya sudah 7 ribuan. Berarti sisanya adalah 3 ribuan. Nah, ini 3 ribu ini kalau bisa dihitung-hitung bisa hanya dalam 1 pekan ini saja udah penuh lagi nanti kamarnya. Harus adakah memang pemulihan yang begitu cepat atau sebuah strategi yang juga jangan sampai nanti ujung-ujungnya numpuk, jadi atau balik lagi mereka harus isolasi mandiri di rumah? Jadi tujuan mengadakan atau program isolasi karantina mandiri ini sebetulnya juga mengurangi beban rumah sakit. Jadi tidak gampang orang yang nggak bergejala atau gejala ringan ujung-ujung datang langsung ke rumah sakit. Nah ini kan menjadi beban buat rumah sakit. Nah ini tujuan dari mengadakan adanya program seperti ini, salah satu manfaatnya itu. Jadi rumah sakit itu hanya dijadikan rujukan. Nah, makanya lebih tepatnya disebut rumah sakit tujuan itu karena untuk yang bergejala sedang sampai parah, dan terutama yang memang misalnya dari yang diisolasi di terpusat ini ternyata ada yang tiba-tiba statusnya berubah. Nah itu mereka barulah dirujuk ke rumah sakit. Itu manfaat dan tujuan utama, salah satu tujuan utama dari adanya isolasi karantina mandiri. Nah ini harus difahami oleh masyarakat dan semua stakeholder. Jadi kita harus berperan dalam menurunkan beban rumah sakit. Nah karena menurunkan beban rumah sakit ini perlu waktu, Mbak Iqbal Lisa. Jadi karena yang sakit ini kan tidak bisa dipercepat ya, apalagi dalam satu situasi yang kritis. Nah, kita memberi buying time lah, memberi waktu, kelonggaran waktu rumah sakit ini pulih. Barang 2 minggu sejak PSBB ini, tapi kan isolasi karantina ini bukan hanya selama PSBB, harus sampai kita selesai keluar dari pandemi. Dan ini akan membuat rumah sakit sedikit demi sedikit pulih, karena ini harapannya kan akan pulang nih yang dirawat itu. Nah, sekali lagi yang bergejala ringan, itu seperti yang Prof. Akmal tadi bilang, cukup diawasi saja oleh tenaga medis yang ditempatkan di isolasi terpusat itu, dan umumnya toh sebetulnya sebagian besar kan tidak memerlukan rawatan. Nah selama ini yang terjadi adalah beban itu meningkat, termasuk yang mungkin sampai beberapa hari terakhir itu karena yang bergejala ringan pun datang ke rumah sakit. Ini yang akhirnya juga menambah beban rumah sakit. Nah, satu lagi yang strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban rumah sakit adalah, terutama sih saya dari sisi public health ya, menghimbau peran
masyarakat aktif ya. Masyarakat di sini bukan cuma individu masyarakat, tapi juga katakanlah perkantoran itu bagian dari masyarakat. Jadi upaya yang dilakukan semua pihak ini dalam rangka mencegah ya, itu tidak hanya 3M saja, tapi terutama di dalam protokol kalau perkantoran, upayakanlah orang yang bekerja di perkantoran itu adalah sudah terdeteksi negatif. Jadi saya sangat menganjurkan screening ini dilakukan, dan sedikit agak memperkuat dari materi diskusi kita siang ini, penguatan strategi testing jangan terpaku pada PCR. Ini antigen ya, rapid test itu salah satu yang belakangan sangat saya dorong untuk kita lakukan. Sebagai negara besar, penduduk besar, kita tentu harus mencari strategi yang paling cost efektif ya. Jadi sangat cepat, murah, mudah itu, dan juga tepat. Itu yang sangat membantu, nanti juga ujungnya mengurangi beban rumah sakit. Karena semakin cepat, semakin awal kita deteksi orang yang membawa virus ini, satu, dia potensi untuk menularkan semakin kecil karena dia cepat diisolasi atau karantina. Kedua, dia sendiri kalau dia berisiko, dia cepat diberikan rawatan, jadi dukungan rawatan diberikan. Kalau diabetesnya misalnya tidak terkendali, cepat diberikan terapi. Dan itu juga sekali lagi tidak selalu harus ke rumah sakit. Nah ini upaya-upaya semua ini kan terintegrasi semuanya, komprehensif, Mbak Elisa. Oke, baik. Pak Akmal, terakhir closing statement dari Anda. Jadi bagaimana terkait dengan penanganan, atau kita lihat ini isolasi mandiri yang saat ini terpusat, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana dari Anda, closing statement juga? Ya, jadi saya kira anjuran pemerintah yang sekarang ini kita ikutin ya kan, karena masih ada juga saya dengar, wah enggak di rumah saya seperti bisa dan bisa, banyak lah masih seperti itu. Saya kira yang paling penting sekarang adalah evidence-nya atau buktinya itu ada ya, di mana di Wisma Atlet itu misalnya itu cukup banyak sudah orang yang dirawat dan hampir bisa dikatakan praktis 100% itu bisa terkawal dengan baik sama di sana. Satu, tapi yang kedua, statement yang paling akhir adalah yang paling penting, sekali lagi kita nggak boleh putus-putus untuk mengingatkan mencegah. Lebih bagus mencegah, nggak jadi OTG juga nggak apa-apa gitu. Jadi sekali lagi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tetap menjadi isu utama. Kalau toh nanti kita ya kena yang positif, kemudian kita tidak bergejala, dengan cepat melapor, kemudian akan diisolasi supaya kitanya bisa diberikan perawatan yang betul dan kitanya tidak menularkan pada orang lain. Yang kerjasama di sini terkait dengan COVID-19 ini ya. Baik, Pak Akmal, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Akmal Taher, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan. Tetaplah. Terima kasih.